Wih, apaan tuh? Lu pada lagi ngapain? Main game lah. Lu kira Gacor, ngapain lagi pada main game? Lu tau gak nih yang budaya Bali yang tarian Bali yang ada itu topeng-topeng serem itu tau nggak? Oh iya, Liuk. Nah, Liuk. Apa itu liuk? Liuk itu yang serem itu yang gini nih. Oh. Aduh, sakit. Apaan sih itu kok liuk-liuk? Jelas banget. Apaan sih kok liuk? Yang bener tuh leak. Makanya betul, kalian leak. tuh belajar tentang tradisi budaya Bali. Makanya Gimana belajar. sih? Ini juga aneh banget. Leak aja Dalam sih ya, tahu. gua suka Leak aja main nggak game. tahu, Kak, iya. Orang Indonesia nggak Bisik. tahu ya. Tahu. Lu udah pada berisik, ini ngikutin gua bisa suara. Apa tuh? Apa tuh? Kayaknya kalian tahu berarti kebudayaan Bali itu adalah ya? Oh, biar kita tahu leak itu apa. Kalian tahu nggak sih guys, apa itu tarian leak? Nah, tarian leak adalah salah satu jenis tarian tradisional dari Pulau Bali di Indonesia. Tarian leak adalah salah satu jenis tarian tradisional dari Pulau Bali di Indonesia. Tarian ini memiliki makna dan cerita yang dalam budaya Bali. Makna dari tari leak biasanya bersekitar tentang spiritualitas, kehidupan setelah mati, dan hubungan antara alam manusia dan alam roh. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam rangka upacara keagamaan atau ritual di Bali. Para penari yang menari dalam tarian leak Bali sering menggambarkan roh-roh atau makhluk gaib. Salah satunya seperti penari topeng atau penari yang berpakaian menyeramkan dengan wajah putih, rambut panjang, dan taring. Tarian leak Bali menjadi salah satu simbol budaya Bali yang kaya akan mitologi dan spiritualitas. Tarian ini tidak hanya menampilkan keindahan gerak tari, tetapi juga menjadi sarana penghormatan terhadap warisan budaya leluhur Bali. Dari mana sih asal-usul tari leak? Jadi, asal-usul tari leak ini berasal dari cerita pada masa pemerintahan Prabu Airlangga 1006 sampai 1042 Masehi. Jadi, awalnya tuh di Jawa Timur yang ada seseorang janda yang sangat sakti, mandraguna yang bernama Dayu Datu dari desa Girah yang akhirnya kemudian terkenal dengan nama Calonarang. Pada masanya, dia sempat menulis sebuah kitab mengenai ilmu dan ajarannya. Tapi pada waktu itu dicegah oleh Empu Baradah, yang dimana itu Empu Baradah ini tidak ingin ilmu atau ajaran Calonarang ini menyebar ke masyarakat karena diyakini sebagai ilmu yang sesat. Amboy. Akhirnya kitab itu diamankan oleh Empu Baradah. Tapi ada beberapa murid dari Calonarang ini yang mampu kabur dan menyelamatkan diri dengan cara masuk ke Pulau Bali. Di pulau ini, mereka mengembangkan ilmu yang dipelajari dari Calonarang ini, yang sampai sekarang terkenal dan mereka sebut sebagai leak. Walaupun tari leak ini berasal dari Pulau Bali, namun sekarang tarian ini banyak digunakan oleh seniman-seniman daerah yang dikembangkan baik dari segi tarian dan musik. Pengiringannya tanpa merubah originalitas dari tarian maupun kostum yang dikenakannya. Inti cerita tetap mengambil dari cerita aslinya. Makanya, sekarang tari leak Bali dapat kita nikmati tanpa kita harus pergi ke Bali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tarian leak itu sendiri. Ilmu leak sendiri yaitu sebagai ilmu spiritual yang memiliki tujuan untuk membuka segala batasan yang dimiliki oleh seseorang di dalam dirinya, mengganti juga mengubah identitas dirinya yang terkait dengan rendahnya kesadaran seseorang itu. Ilmu leak digunakan untuk tameng badan maupun untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu kala. Dan juga karena orang-orang yang menguasai ilmu leak ditambah dengan menguasai ilmu-ilmu santet, pengasih, penunduk, pembukam, sirep, ilmu pelet, ilmu cetik atau racun. Akhirnya ilmu pengelayakan menjadi sebuah momok yang mengerikan dan jahat. Leak hanya bisa dilihat di hari sandikala menjelang maghrib sampai malam hari oleh orang-orang yang memiliki kepekaan mata batin ataupun para ahli supranatural. Sedang siang, hari orang-orang yang memiliki ilmu leak tetap beraktivitas seperti biasa karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang mempelajari ilmu leak. Nah, teman-teman,
Seperti yang kita tahu, dalam tarian leak juga menggunakan berbagai macam alat musik. Nah, di sini kita akan membahas berbagai alat musik tersebut. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama ada gangsa. Gangsa merupakan sebuah instrumen yang tergabung dalam sebuah ensemble atau barungan gamelan yang bilahannya terbuat dari perunggu yang dimainkan dengan cara dipukul dengan panggul gangsa. Nah, berikut adalah contoh cara bermain alat musik gangsa. Nah, kita berlanjut ke alat musik yang kedua. Alat musik yang kedua adalah gender. Gender adalah alat musik pukul logam atau metalofon yang menjadi bagian dari perangkat gamelan yang berasal dari Jawa maupun dari Bali. Alat ini memiliki 10-14 bilah logam yang terbuat dari logam kuningan, lalu memiliki nada yang diikat menggunakan tali atau peluntur di atas rancakan yang dilengkapi resonator tabung dan ditabung menggunakan pemukul berbentuk bundaran berbilah dari kayu. Berikut adalah contoh cara bermain alat musik gender. Nah, kita berlanjut ke alat musik yang ketiga. Alat musik yang ketiga adalah alat musik reong. Alat musik reong merupakan instrumen musik yang berupa kumpulan 12 gong kecil yang dimainkan dalam gamelan Bali. Reong terbuat dari campuran timah murni dan tembaga atau bahan besi atau pelat yang memiliki warna keemasan. Berikut adalah contoh video cara bermain alat musik reong. Baik, kita akan melanjutkan ke alat musik yang selanjutnya. Selanjutnya, ada alat musik seruling dari Bali. Merupakan alat musik tiup khas Bali yang berbahan dasar bambu, yang dimainkan dengan cara ditiup dan dibuka tutup bagian lubangnya untuk memainkan melodi dalam musiknya. Berikut adalah contoh video cara bermain alat musik seruling. Kita berlanjut ke alat musik yang kelima. Yang kelima adalah alat musik rindik. Adalah jenis musik tradisional yang berasal dari Bali. Musik ini menggunakan alat yang disebut rindik yang terbuat dari bambu. Rindik terdiri dari serangkaian tabuh atau batang bambu yang dipasang secara horizontal dan disusun berurutan. Rindik dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tonggak rindik. Berikut adalah contoh video cara bermain musik rindik. Baik, kita berlanjut ke alat musik yang keenam. Alat musik yang keenam yang digunakan dalam tarian leak Bali adalah alat musik cengceng. Alat musik cengceng merupakan alat musik yang memiliki bentuk seperti dua buah keping simbal yang terbuat dari logam. Lalu, cara bermainnya adalah dengan memadukan kedua keping simbal tersebut. Berikut adalah contoh video cara bermain alat musik cengceng. Kita berlanjut ke alat musik yang selanjutnya. Alat musik yang akan kita bahas selanjutnya adalah alat musik gong. Gong adalah alat musik tradisional dari Bali yang terbuat dari logam atau tembaga dengan bentuk bundar pipih dan tonjolan di tengahnya. Cara memainkan alat musik gong adalah dengan cara dipukul bagian yang menonjol.
Berikut adalah cara bermain alat musik gong. Oke, kita berlanjut ke alat musik yang selanjutnya. Alat musik yang selanjutnya adalah alat musik trompok. Merupakan sebuah perangkat yang terdiri atas satu tungku, memiliki 10 bilah nada, lalu berfungsi membawakan melodi dan memulai sebuah lagu atau gending. Selain itu, trompong dapat mengendalikan keras lembutnya lagu atau gending yang dimainkan. Berikut adalah contoh video cara bermain alat musik trompong. Wah, nggak berasa nih, kita udah sampai ke alat musik yang terakhir aja. Oke, kita lanjut ke alat musik yang terakhir, yakni adalah alat musik kendang dari Bali. Kendang merupakan alat musik yang termasuk ke dalam keluarga alat musik perkusi. Kendang Bali ada dua jenis, yakni ada kendang lanang atau kendang cowokan, lalu ada kendang wedon atau bisa disebut sebagai kendang cewekan. Mereka memiliki pola yang berbeda-beda, namun jika dimainkan bersamanya bisa menimbulkan keseimbangan di dalamnya. Berikut adalah contoh video cara bermain kendang Bali. Alat musik dalam tarian leak juga memiliki banyak fungsi di masyarakat. Alat musik pada leak berfungsi sebagai sarana upacara adat dan pengiring tarian, serta sebagai hiburan. Selain itu, alat musik dalam pertunjukan leak juga digunakan untuk mengekspresikan diri, memungkinkan para penampil untuk menampilkan kreativitas dan emosi mereka secara artistik. Selain itu, pertunjukan leak dapat berperan sebagai sarana ekonomi, karena acara-acara tersebut seringkali menjadi tontonan para warga lokal maupun turis dari mancanegara. Berikut adalah contoh tarian leak yang berfungsi sebagai upacara adat. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembahasan tentang tarian leak itu adalah leak merupakan identitas budaya Bali yang harus dilestarikan. Leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir dan membutuhkan darah embrio untuk tetap hidup. Leak bisa terbang untuk mencari wanita hamil dan mengisap darah bayi di dalam kandungan. Leak memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Ilmu leak merupakan ilmu spiritual yang bertujuan untuk membuka batasan dan mengubah identitas diri. Udah, ayo siapa lagi nih mau nyerekam cepat. Gece. Gua mau voice over. Voice over dulu lah, voice over yang belum voice over. Pega. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan santai.